Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10A 10B 10A 10B yang sudah masuk 10A 10B ya, dibuka bukunya ya sayang ya. Kita masuki materi kita yang baru, yaitu momentum dan impuls, halaman 219. Udah dibuka nak? Ya, oke ya. Kita mulai. Ya, enggak kita tunggu yang belum sayang ya, karena sudah berlalu 4 menit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya nak, pertama-tama dan yang paling utama, dan itulah yang selayaknya, yang sepatutnya kita kerjakan setiap saat, adalah selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat yang sudah kita rasakan. Insya Allah seterusnya kita berada dalam ridho, rahmat dan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga salawat dan salam tentunya kepada panutan kita, tuntunan kita, contoh tauladan kita, contoh kita dalam segala hal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga beliau, dan yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai nanti di hari akhir nanti. Dan tentunya sayang, tidak lupa kita berdoa kehadirat Allah supaya kita tetap istiqomah di dalam menjalankan sesuai dengan syariat Islam, tentunya sesuai dengan tuntunan Quran dan sunnah Rasulullah. Ananda sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan momentum, impuls dan tumbukan. Nah, apa ini maksudnya? Nah, tentunya ini adalah berkaitan juga dengan pokok bahasan kita yang sudah lewat, yaitu Antuna sudah paham bahwa benda itu bergerak. Kemudian gerak itu ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan, ada gerak melingkar. Kemudian karena gerakan benda tadi maupun gerakan benda akibat gerakan, artinya misalnya ada gaya tertentu, misalnya dari mesin dan sebagainya, ada yang gerakan itu juga bisa berasal dari posisi benda yang kita kenal dengan gravitasi, gaya gravitasi ya penyebabnya. Nah, di sini Antuna sudah pahami bahwa akibat dari gerakan dan posisi benda tadi bisa kita tentukan energinya. Dalam hal ini energi kinetik dan energi potensial. Nah, berikutnya benda yang bergerak ini ada juga nanti dia nak menghasilkan yang namanya momentum dan impuls. Jadi di buku Antuna itu ilustrasinya adalah seorang pemain bola. Jadi pemain bola itu olahraga, istilahnya bola kaki itu adalah football ya, adalah olahraga nak. Tapi di situ ada konsep fisika di situ, yaitu di dalam hal ini adalah momentum dan impuls. Jadi ada apa rupanya dengan momentum dan impuls ini? Kita lihat. Ya, ini ada beberapa kejadian. Yang kejadian ini diakibatkan dengan adanya konsep fisika, yaitu momentum dan impuls tadi ya nak ya. Di sini Antuna bisa lihat ada mobil yang istilahnya bertabrakan.
kemudian baik ini bertabrakan dengan kendaraan lain, kemudian ini bertabrakan dengan sesuatu benda atau istilahnya dikatakan kecelakaan tunggal ya, karena dia bukan menabrak benda yang sama-sama bergerak, tapi misalnya dia gundukan, ini seperti ini tumpukan apa dia. Nah kemudian ini juga yang bermanfaat di dalam teknologi, dalam hal ini teknologi penerbangan ke angkasa luar. Antuna bisa pahami bahwa yang namanya pesawat itu ada pesawat komersil yang kita kenal dengan pesawat terbang biasa, ada juga yang namanya pesawat ulang-alik. Nah pesawat ulang-alik ini sedikit saja informasikan ya, biar Antuna tertarik untuk memahami pelajaran kita saat ini. Penerbangan ke angkasa luar itu sangat bermanfaat sekali. Salah satunya adalah mengorbitkan satelit. Untuk apa rupanya Ustazah satelit? Satelit itu lah yang membuat komunikasi pada saat ini, baik komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah, itu sangat lancar ya, termasuk Antuna bisa melakukan hari ini kita daring dengan menggunakan Zoom ya. Nah jadi itu manfaat dari salah satu manfaat dari satelit, dalam hal ini satelit komunikasi. Bagaimana mengorbitkan satelit? Dengan menggunakan pesawat ulang-alik atau space shuttle atau pesawat antariksa. Nah pesawat antariksa ini sayang, ini berbeda dengan pesawat komersil. Kalau pesawat komersil itu dia take off-nya atau dia terbang itu perlahan-lahan menambah ketinggian. Beda dengan si pesawat ulang-alik ini, nampak semua nampak gambarnya. Nampak ya. Nah, di sini kalau ini dia geraknya vertikal. Tentunya apa yang terjadi? Gerak vertikal tentu dia akan melawan gaya gravitasi lebih besar. Jadi akibatnya apa? Dia harus menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, dan kecepatan sangat tinggi itu diperolehnya dengan juga bantuannya ada yang namanya nanti roket pendorong. Ini nanti insya Allah ada topik pembicaraan khusus, kita membicarakan penerbangan ke angkasa luar ya. Nah di sini apa yang terjadi? Momentum dan impuls terjadi di penerbangan pesawat angkasa luar dan seterusnya. Itulah dia contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan momentum dan impuls, termasuk tadi yang kita katakan di buku Antuna ilustrasinya itu pemain bola ya. Nah kemudian di dalam fisika apa itu impuls ya. Jadi kalau apa itu impuls, jadi mula-mula kita pahami dulu momentum. Kenapa Ustazah? Karena momentum itu adalah massa kali kecepatan. Nah momentum berubah maka akan terjadi yang namanya impuls. Kenapa impuls ini bisa terjadi? Ini ada terjadi tumbukan. Ini peta konsepnya dulu sayang ya. Nah kemudian di peta konsep ini kita pahami juga tumbukan ini nanti ada namanya lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah ini masing-masing akan berlaku yang namanya hukum momentum dan energi kinetik. Kemudian ini hukum kekekalan momentum. Nah kemudian ada energi yang dibebaskan setelah tumbukan. Nah kemudian ini terjadi hukum kekekalan momentum setelah tumbukan kedua benda menyatu. Artinya setelah terjadi tumbukan, kedua benda akan bergerak berbarengan. Ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kejadian-kejadian yang kita alami yang berhubungan dengan tumbukan tadi, baik lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali ya. Nah kemudian tumbukan ini juga ada satu dimensi, ada dua dimensi. Jadi di sini satu dimensi maksudnya
kita hanya mengenal, nanti akan lebih jelas lagi ya apa maksudnya satu dimensi dan dua dimensi. Jadi kalau di dalam matematika satu dimensi ini hanya istilahnya kita hanya memahami satu bagian besaran saja. Kalau dua dimensi dia sudah berhubungan dengan dua besaran. Bagaimana itu? Nah, kita lihat satu persatu. Ini insya Allah nanti Ustazah akan share materinya ya nak ya. Jadi sambil dibuka bukunya, jadi ada yang namanya momentum, ini dia persamaannya, P sama dengan M kali V ya. Kemudian apa itu P, apa itu M, apa itu kecepatan. Jadi P itu momentum ya, simbol dari momentum, yaitu P kecil ya, M massa, V kecepatan. Dan satuan momentum ini kalau Antuna tidak mau menghafal, dan memang tidak usah dihafal tapi dipahami, M satuannya kilogram, V satuannya meter per sekon. Jadi satuan momentum itu adalah kilogram meter per sekon dan sebagainya. Ini ilustrasinya ya, ada gambar di sini sudah terjadi yang namanya momentum. Nah, dari gambar ini misalnya nak, kalau ini masanya ini ya, tentunya sepeda, mohon maaf ya jangan kejadian kalau yang menyenggol Antuna itu sepeda, beda dengan yang nyenggol kita itu truk ya. Kenapa? Karena apa nak? Siapa yang bisa jawab? Tazkiyah. Apa kira-kira sayang? Ustazah Nina bilang momentumnya apa, atau Anda kita akan merasakan beda kalau yang menyenggol kita itu sepeda dengan truk misalnya. Apa penyebabnya? Tazkiyah. Buka mikrofonnya nak. Tazkiyah bisa jawab. Kenapa kira-kira sayang? Kok berbeda kata Ustazah tadi antara sepeda dengan misalnya gak usah truk lah, sudaku lah misalnya. Iya, atau angkot ya. Apalah kira-kira sayang penyebabnya? Atau yang sebelah Ustazah bisa bantu, yang di sini yang sama Ustazah, apa penyebabnya nak? Tadi momentum itu adalah massa kali kecepatan. Jadi apalah kira-kira yang menyebabkan beda tadi itu? Apa nih? Massa nih. Iya, massa. Tentunya massa sepeda beda dengan massa angkot, iya kan? Jadi di sini berbanding lurus, nampak nak? Artinya kalau massanya besar, maka momentumnya juga besar. Akibatnya itu apa? Apa yang kita alami bedalah rasanya ya. Nah, sedikit sekarang istilah momentum di dalam fisika dipakai enggak di dalam kehidupan sehari-hari? Momentum dari Isra Mi'raj misalnya ya, bahasa umumnya ya, atau momentum dari Hari Pendidikan Nasional, pernah enggak? Jadi kira-kira apalah itu momentum ini? Kalau apa yang? Apa nak? Jangan malu-malu. Siapa itu yang jawab? Siapa yang jawab tadi nak? Coba siapa yang jawab yang? Coba ada yang bisa jawab? Apalah kira-kira momentum? Ya, momen artinya gini. Jadi yang diakibatkan akibat dari kejadian, ya kan? Jadi kalau akibat dari kejadian-kejadian apa? Misalnya tadi saja Nina katakan Hari Pendidikan Nasional. Apa momentumnya gitu? Apa akibat istilahnya kita memperingati Hari Pendidikan Nasional tadi misalnya dan sebagainya, ya. Jadi inilah dia momentum. Massa kali kecepatan. Nah, ini contoh soalnya Ustazah Nina rasa tidak ada masalah ya, karena memang di sini artinya diketahui massa, diketahui kecepatan, kita tinggal mencari momentum. Jadi di sini momentumnya cukup kita kalikan saja ya. Kecuali misalnya ada kejadian ini dan seterusnya. Dalam hal ini ada nambah lagi ya, jadi misalnya ya ini tidak kita mengharapkan kecelakaan, tidak misalnya terjadi kecelakaan, jadi ada anak yang tersebut istilahnya pengendara motor dengan massa orang ya, motor ini dikendarai oleh seorang anak
ya misalnya, maka momentum motor dan pengendara tersebut adalah berapa. Jadi tentunya bergantung kepada massa dan seterusnya. Ini contoh soalnya. Nah, kemudian mohon maaf ya nak, agak ini sedikit ya, agak ada halangan sedikit di internet, connecting internet di sekolah ya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, yang penting masih nampak materinya kan? Masih nak? Masih ya. Nah, kemudian berikutnya, kenapa? Nampak materinya? Nampak ya? Nggak nampak ya, memang agak ini ada sedikit gangguan di connecting internet di sekolah. Ada nak? Udah nampak sekarang? Nggak nampak? Iya tadi memang ada ini. Ini sekarang udah nampak nak? Belum. Coba Ustazah ulang ya. Kita share ulang. Nggak mau dia ditampilkan kan? Nah ini udah nampak ya? Udah nampak? Nah ya alhamdulillah ya. Nah jadi ini tadi momentum. Nah kemudian apa yang terjadi kalau benda itu misalnya, atau supaya benda menjadi bergerak, maka apa yang kita perlu berikan? Gaya ya kan nak? Nah gaya ini macam-macam. Bisa gaya ini dari mesin ya, sehingga kendaraan, misalnya contoh kendaraan bermotor bisa bergerak karena ada gaya apa? Gaya mesin. Atau misalnya Antuna mendorong atau menarik meja, itu di situ terjadi gerak. Kenapa? Karena Antuna sudah memberikan gaya. Nah, apa yang terjadi di sini ya? Ini D kecil ini apa Ustazah? Antuna matematika belum ada terima diferensial ya. Nah di dalam insya Allah kelas 2 ya, kelas 2 insya Allah nanti kelas 11 ya, Antuna akan mempelajari yang namanya diferensial. Jadi apa beda diferensial dengan delta atau ini nih ya, ini delta ini apa bedanya? Kalau diferensial ini sudah dalam perubahan yang sangat kecil. Nah, jadi di sini dari kejadian momentum tadi dapat kita hitung sesuai dengan hukum Newton yang kedua, yaitu hukum Newton yang kedua, F sama dengan M kali A. Di mana A-nya di sini saja? Coba perhatikan aku. Ini V per T. V per T itu adalah percepatan. Jadi sesuai dengan hukum Newton yang kedua, dan seterusnya, maka didapatlah itu tadi penurunan untuk mendapatkan yang namanya impuls. Jadi impuls itu adalah gaya dikali perubahan waktu. Ya, gaya dikali perubahan waktu. Nah, gaya di sini, perhatikan ini sayang. Gaya di sini adalah massa dikali perubahan kecepatan per waktu, ya. Jadi di sini A-nya sudah V per T. Karena tadi kita katakan kembali lagi ke atas, selama waktu tertentu ada perubahan waktu, maka akan bekerja yang namanya gaya. Selanjutnya akan terjadi yang namanya impuls ya. Jadi ini urut-urutannya. Nah dan seterusnya. Jadi apa hubungan antara momentum dan impuls? Inilah dia sayang. Ya, jadi P sama dengan M kali V. Sementara I atau impuls tadi V kali bukan V, F kali delta T. F di sini adalah hukum Newton yang kedua tadi, M kali A, atau A-nya di sini delta V per delta T. Jadi dihubungkan
bahwa impuls tadi adalah F kali perubahan waktu. Maka di sini perubahan waktunya di sini bisa kita simpulkan dengan adanya perubahan kecepatan. Artinya impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi perubahan momentumnya ini adalah M kali V2 dikurang M kali V1. Jadi perubahan momentum. Apa hubungan impuls dengan momentum? Yaitu apa tadi? Impuls adalah perubahan momentum. Jadi ini dibahasakan, ini rumus ini secara matematika. I sama dengan M atau M delta V atau perubahan momentum, maka kalau kita bahasakan tadi impuls sama dengan perubahan momentum atau M kali V2 kurang V1. Maaf ya, ini bermasalah lagi nanti apanya. Nah, dan berikutnya. Jadi ini lebih mengapakannya aja enak ya, lebih memahamkannya saja. Antuna lebih paham lagi bahwa tadi impuls adalah perubahan momentum yang dimiliki oleh sebuah benda dan seterusnya, atau I sama dengan delta P. Delta di sini adalah perubahan atau impuls equal from change in momentum. Jadi impuls adalah perubahan momentum. Nih, ini ilustrasinya petinju ya. Petinju yang terjadi mengalami impuls tadi ya, dengan sampai akhirnya bisa dia KO ya, knock out ya, tumbang, dan seterusnya. Ya ini aja ya. Ini dikeren-kerennya lah dikit ya istilahnya kan. For the same force, why is the speed, dan seterusnya. Ini ya bahasa karo ini ya. Dan seterusnya, inilah dia ya, dan sebagainya. Ini contoh soal bagaimana perubahan impuls. Jadi insya Allah nanti Ustazah akan share. Nah sekarang kembali ke buku Antuna. Kalau yang nggak ada bukunya nanti boleh Ustazah sharekan. Coba lihat nak, aktivitasnya di sini. Jadi impuls itu tumbukan ya, istilahnya perubahan momentum. Momentum itu terjadi akibat dari tumbukan tadi. Jadi ketiga-tiganya saling berkorelasi. Nah latihan ya, ini untuk tugas Antuna ya, tugas Antuna sekalian, tidak ngitung-ngitung ya sayang. Ini pribadi, tidak berkelompok. Coba halaman 224. Yang nggak ada bukunya, mudah-mudahan ada bukunya semua. Kakak nggak ada buku? Boleh nanti pakai aja nih ya. Yang nggak ada buku apa? Kakak Hilwa ada juga? Nggak ada, ini aja nanti bareng-bareng. Halaman 224 itu walaupun diskusi, tapi Ustazah mau Antuna diskusi dengan referensi. Ya, jadi Antuna diskusi dengan referensi, bukan dengan teman. Apa maksudnya itu Ustazah? Antuna baca. Boleh media cetak, boleh media elektronik. Media cetak ini Antuna baca buku. Buku mana? Buku yang ada sama Antuna. Media elektroniknya boleh searching, boleh googling ya, dan sebagainya. Apa yang Ana kerjakan Ustazah? Yang bahan ada tulisan diskusi itu. Apa katanya? Gelas yang dijatuhkan pada lantai keramik lebih besar kemungkinannya untuk pecah dibandingkan jika dijatuhkan pada lantai yang sama dilapisi karpet dan sebagainya. Mengapa demikian? Itulah yang Antuna jawab. Paham Fatimah Amatul Karim? Fatimah, paham sayang? Antuna ada buku nak? Antuna ada bukunya? Alhamdulillah ya. Zahra Arikoh. Zahra Arikoh senyum, manis sekali senyumnya. Barakallahu fiik. Ada bukunya nak? Ada bukunya sayang? Ya alhamdulillah. Antuna sudah ketemu tugas kita itu? Udah ya? Ada, udah ya? Ya. Kalian nanti pakai aja nih nak ya. Gak apa-apa di atas meja itunya sayang ya. Dah oke. Jadi Ustazah Nina rasa
Itu saja materi kita cukupkan hari ini dengan tugas. Nah, pertanyaannya kapan dikumpul Ustazah? Insya Allah minggu depan sebelum kita Zoom. Jadi kita Zoom hari tanggal 10. Sorry, jam 10. Jam 10. Kemudian sebelum jam 10 lah. Jadi kalau jam 10 kurang 1 menit masih boleh Ustazah, boleh. Kan belum jam 10. Ya, paham sayang ya? Ditulis rapi, dikirim ke Ustazah. Ya, kalau lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat Ustazah masukkan ke daftar nilai. Ya nak ya? Enggak payah itu. Jadi Antuna berdiskusi dengan siapa tadi? Dengan siapa tadi? Ayo, Habibah. Mana Habibah? Habibah. Buka kameranya sayang. Mana nih Habibah? Oh ya Habibah, buka kameranya lah nak. Ya, buka kameranya Habibah. Suaranya Habibah, suaranya kan udah kan? Habibah. Ya. Jadi Antuna ada buku fisikanya? Nggak ada, ya udah. Nanti minta tolong kawan aja fotokan, kirimkan ke Antuna ya. Jadi istilahnya Antuna berdiskusi dengan siapa tadi saja bilang? Dengan referensi. Apa itu referensinya tadi Aisyah Nazmi? Ya, referensi di sini boleh media cetak, boleh satu lagi media elektronik. Dua-dua boleh saja, boleh, bagus sekali nak. Tapi Antuna tuliskan. Kalau media cetak, buku apa yang Antuna baca? Kalau media elektronik, situsnya apa? Jangan nanti Ustazah nggak mau Brainly ya, dari Brainly dia buatnya referensi. Brainly itu Antuna tinggal nanya sama si Brainly, salah nggak mau Ustazah ya. Jadi kalau dia media elektronik dari googling, Antuna cari apa situsnya. Kalau situsnya Antuna tuliskan, baru saja yakin bahwa itu referensi yang benar. Kalau tidak Ustazah tidak anggap itu referensi Antuna untuk berdiskusi. Jadi dalam hal ini diskusi dengan referensi, bukan dengan teman sebaya atau teman sekelas ya. Demikian seterusnya. Jadi insya Allah minggu depan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dengan masalah ini ya, nanti insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lebih jauh masalah impuls tumbukan ini, yaitu akan menghasilkan tumbukan ya. Apa hubungannya? Nanti di sini ada hukum kekekalan momentum. Kapan itu terjadi? Insya Allah kita akan bahas, karena tumbukan itu nanti ada macam-macamnya sesuai peta konsep yang kita tunjukkan tadi. Akan kita bahas khusus insya Allah minggu depan. Jadi kalau ada pertanyaan boleh dijawab Ustazah, tapi Ustazah tanya dulu yang sebelah Ustazah, paham ya sayang ya? Paham nak ya? Jadi ini nanti diinin aja yang googling atau baca juga, ini boleh terserah. Yang lain juga gitu yang di rumah ya. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan KBM kita hari ini. Ustazah tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan nak dibaca doa. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.